Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Hadun, NIM 477. Dan ini Rohito Kowara dengan NIM 479. dan juga Dan saya Muhammad Arya Putra, NIM 480. dan juga bersama Saya di Zoom Muhammad ini. Cesareo Batara Hariwansyah, NIM 478. Oke. Di sini saya akan memulai presentasi untuk kelompok saya, kelompok 7, sistem informasi, yang akan membahas penerapan blockchain dalam sistem informasi. Baik, barusan untuk perkenalan, ini anggota kelompok saya. Dan yang terakhir tuh ada Arifin Fadilah, cuman kita tidak berhasil untuk berkomunikasi dengan dia, jadi sepertinya tidak ikut dalam presentasi dan juga tidak ada kontribusi dalam pembuatan PPT. Baik, untuk mulai pembahasannya, mulai dari apa itu blockchain. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data secara terdesentralisasi, atau maksudnya terpusat gitu, aman dan transparan. Data yang disimpan dalam blockchain berupa blok-blok yang terhubung satu sama lain dalam urutan kronologis membentuk sebuah rantai atau chain. Setiap blok berisi informasi yang telah diverifikasi dan disetujui oleh jaringan peserta. Jadi masing-masing itu masing-masing peserta nanti akan menambah chain-nya. Jadi akan menambah jaringan rantainya. Itulah konsep blockchain kurang lebih. Dan dalam tiap bloknya itu berisi informasi yang telah diverifikasi dan disetujui oleh jaringan serta yang menjamin integritas dan keamanannya. Kemudian slide kedua itu sejarah singkat tentang blockchain, yang di sini dijelaskan bahwa awalnya itu belum menyetus nama blockchain. Di tahun 1991, Stuart Haber dan E. Scott Stornetta memperkenalkan konsep rantai blok yang dilindungi secara kriptografi. Itu tahun 1991 baru dibuat konsep yang kriptografinya. Kemudian di 2008 baru muncul nama blockchain, dibuat oleh Satoshi Nakamoto, yang dipublikasi berupa makalah yang memperkenalkan Bitcoin, sebuah sistem mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain. Itu baru ada mulai tahun 2008. Kemudian pada 2009 blockchain pertama kali diimplementasikan sebagai komponen inti Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto. Jadi sebelumnya dari 2008 itu baru makalah. Kemudian 2009 baru pertama kali diimplementasikan sebagai komponen inti Bitcoin. Kemudian lanjut di 2010, blockchain mulai digunakan dalam berbagai aplikasi di luar mata uang digital seperti kontrak pintar dan manajemen rantai pasokan. Sementara saat ini, blockchain terus berkembang dan digunakan dalam berbagai industri termasuk keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Baik. Selanjutnya ini cara kerja dari blockchain itu. Teman saya Rohit akan melanjutkan presentasi.
Untuk secara singkat, cara kerja blockchain, yang pertama, pengguna membuat transaksi dan mendandatanganinya secara digital. Yang kedua, transaksi disebarkan ke semua komputer atau node di jaringan. Yang ketiga, setiap mode memverifikasi ke Lihat ini aja ini. verifikasi bahasan transaksi sesuai aturan atau diverifikasi. Yang keempat, transaksi yang valid dikelompokkan menjadi satu blok data oleh penambang atau validator. Blok ini juga berisi sidik jari kriptografi dari blok sebelumnya. Yang kelima, blok baru disiarkan atau node-node lain memverifikasinya. Dan jika disetujui mayoritas atau konsensus, blok ditambahkan secara permanen ke rantai. Yang keenam, semua node memperbarui salinan buku besar atau blockchain mereka dengan blok baru, memastikan catatan yang sama di seluruh jaringan. Yang ketujuh, setelah tercatat, transaksi menjadi final dan tidak dapat diubah. Konsep utama yang pertama desentralisasi, yang kedua keamanan, yang ketiga transparansi, yang keempat verifikasi dan konsensus, yang kelima immutability. Oke, yang pertama yaitu desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Tidak ada satu pihak yang mengontrol seluruh sistem. Sebagai gantinya, jaringan terdiri dari banyak node atau komputer yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memvalidasi transaksi. Yang kedua, desentralisasi, yaitu tidak ada satu pihak yang mengontrol seluruh sistem. Sebagai gantinya, jaringan terdiri dari banyak node atau komputer yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memvalidasi transaksi. Yang keempat, keamanan. Setiap blok dalam blockchain memiliki tanda tangan kriptografis yang disebut hash. Hash ini membuat data dalam blok tidak bisa diubah tanpa merusak seluruh rantai. Jika ada upaya untuk mengubahnya dalam blok sebelumnya, semua blok setelahnya akan terpengaruh sehingga mudah terdeteksi. Yang keempat, transparansi. Semua peserta dalam jaringan dapat melihat dan memverifikasi transaksi yang terjadi dalam blockchain. Meskipun informasi tersebut transparan, identitas peserta tetap dapat dilindungi dengan teknik kriptografi. Yang kelima, verifikasi dan konsensus. Blockchain menggunakan mekanisme konsensus seperti proof of work atau POW atau proof of stake atau POS untuk memverifikasi dan menyetujui transaksi. Dalam POW, misalnya peserta jaringan atau penambang harus menyelesaikan perhitungan matematika yang kompleks untuk mendapatkan hak memvalidasi transaksi. Yang keenam, immutability atau ketidakberubahan. Setelah data dimasukkan ke dalam blockchain, data tersebut tidak dapat diubah ataupun dihapus.
Hal ini membuat blockchain sangat berguna untuk keperluan yang memerlukan keamanan tinggi, seperti transaksi keuangan atau penyimpanan catatan yang tidak bisa diubah. Fitur-fitur blockchain ada beberapa fitur pada blockchain. Untuk blockchain Fitur-fitur blockchain akan dijelaskan oleh Arif di sini. Oke, sekian terima kasih untuk teman-teman sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur blockchain. Blockchain menjembatani konsep teknologi yang revolusioner ke implementasi nyata dengan memanfaatkan kemampuan dan anti ubah untuk transparansi rantai pasok, desentralisasi untuk keuangan tanpa perantara, smart contract untuk otomatisasi aset digital seperti NFT, dan tokenisasi untuk verifikasi identitas atau sertifikat yang aman. Ini fitur-fiturnya ada 3. Yang pertama, keuangan terdesentralisasi atau DeFi. DeFi adalah layanan keuangan atau dalam kurung pinjaman, pertukaran, dan lain-lain tanpa bank atau perantara. Anda bisa berinteraksi langsung, menjadikan lebih inklusif dan transparan. Manajemen pasok. Blockchain dapat menciptakan catatan yang transparan dan tidak dapat diubah untuk setiap langkah produk dari asal hingga ke konsumen. Ini membantu melacak produk, mencegah pemalsuan, dan meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, non-fungible dan tokens. NFT adalah aset digital unik yang kepemilikannya tercatat di blockchain, seperti seni atau koleksi. Ini merevolusi kepemilikan digital dan membuka peluang baru bagi kreator. Untuk selanjutnya, hubungan antara sistem informasi dengan blockchain. Secara tradisional, sistem informasi bertugas mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data untuk mendukung operasional dan pengembalian keputusan suatu organisasi. Ketika diintegrasikan ke dalam sistem informasi, blockchain berfungsi seperti data yang dicatat di blockchain tidak dapat diubah, menjamin integritas informasi historis. Ini sangat penting untuk sistem yang memerlukan jejak audit yang kuat, misalnya catatan keuangan dan rantai pasok. Blockchain memungkinkan pihak-pihak yang tidak saling percaya untuk berinteraksi dan bertukar informasi tanpa memerlukan Oke, mungkin kita jeda sebentar karena ada azan. Jangan aja ketawa ya.
Nyamuk di sini. Alat bentar. Itu desa semester. Oke, kita lanjutkan kembali karena azan sudah selesai. Tadi sampai, oh ya, poin yang kedua, blockchain memungkinkan pihak-pihak yang tidak saling percaya untuk berinteraksi dan bertukar informasi tanpa memerlukan otoritas pusat. Ini menghilangkan kebutuhan akan perantara dalam sistem informasi, mengurangi biaya dan meningkatkan efisien. Poin yang ketiga, semua transaksi tercatat secara publik atau semi publik tergantung jenis blockchain dan dapat diaudit oleh siapa saja di jaringan, meningkatkan transparansi dan operasional sistem informasi. Penggunaan kriptografi dan sifat terdistribusi blockchain membuatnya sangat resisten terhadap peretasan dan serangan cyber, melindungi data sensitif dalam sistem informasi. Kita lanjut lagi. Sistem informasi. Sistem informasi merujuk pada suatu sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, serta visualisasi di dalam organisasi. Sistem ini dapat terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, prosedur, dan sumber daya manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Blockchain sebagai bagian dari sistem informasi. Blockchain dapat digunakan sebagai bagian dari sistem informasi, khususnya aplikasi yang memerlukan pencatatan transaksi yang aman, transparan, dan terdesentralisasi. Berikut adalah beberapa cara blockchain berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dilanjutkan oleh teman kami, Kaisario. Silakan. Oke, cara pertama yaitu keamanan data. Blockchain mengamankan data dengan cara mendesentralisasi penyimpanannya dan menggunakan
kriptografi untuk memastikan data tidak dapat diubah atau dimanipulasi setelah dimasukkan ke dalam blockchain. Ini membuatnya sangat berguna untuk aplikasi dalam sistem informasi yang memerlukan tingkat keamanan tinggi, seperti dalam sistem keuangan, catatan medis, dan identitas digital. Yang kedua, transparansi dan stabilitas. Blockchain memungkinkan transparansi penuh dalam Benar. sistem informasi. Saya potong sebentar. Ini Saksi yang ini kameranya Rio udah nyala belum? udah. Ini ada 2 yang join apa 1 aja? Bentar. Yang Iya. satu. Coba dimatiin lagi terus nyalain. Nah, Udah. baik. Oke, ada. Bentar. Mana tadi? Nih. Blockchain memungkinkan transparansi penuh dalam sistem informasi. Dalam setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam blok yang dapat diakses oleh semua pihak yang berwenang dalam jaringan. Ini membuat blockchain ideal untuk aplikasi yang memerlukan audit dan jejak transaksi yang jelas, seperti sistem manajemen rantai pasokan, verifikasi identitas, atau transaksi keuangan. Yang ketiga, ada desentralisasi dan penghindaran pihak ketiga. Sistem informasi tradisional seringkali bergantung pada entitas pusat, seperti bank atau lembaga pemerintah. Untuk memvalidasi dan mengelola transaksi, blockchain di sisi lain menawarkan sistem yang terdesentralisasi, yang menghilangkan kebutuhan untuk pihak ketiga dan memberikan kontrol yang lebih besar pada pengguna atau peserta jaringan. Ini mengurangi resiko ketergantungan pada satu pihak untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap kesalahan atau serangan. Keempat, peningkatan efisiensi. Dalam sistem informasi yang berbasis blockchain, banyak proses yang dapat diotomatisasi seperti validasi transaksi dan verifikasi identitas. Penggunaan kontrak pintar, smart contracts, di blockchain memungkinkan proses otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa memerlukan perantara. Hal ini mengurangi waktu dan biaya dalam transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Kelima, integrasi dengan teknologi lain. Blockchain dapat diintegrasikan dengan teknologi lain dalam sistem informasi, seperti Internet of Things atau IoT, untuk membuat sistem yang lebih canggih. Misalnya dalam manajemen rantai pasokan, IoT dapat digunakan untuk memantau status produk secara real time, dan blockchain dapat digunakan untuk mencatat dan mengamankan setiap transaksi atau pergerakan produk. Ketiga, aplikasi blockchain dalam sistem informasi dan beberapa contoh penggunaan blockchain dalam sistem informasi meliputi A. Sistem pembayaran dan keuangan. Blockchain digunakan dalam mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, serta untuk memfasilitasi pembayaran antar bank atau transfer uang internasional. B. Sistem manajemen rantai pasokan. Blockchain memungkinkan pencatatan yang aman dan transparan dari setiap langkah dalam rantai pasokan, dari produk hingga distribusi. C. Sistem identitas digital. Blockchain digunakan untuk memverifikasi
identitas pengguna secara aman dan terdesentralisasi. D. Pencatatan medis. Data medis yang disimpan dalam blockchain dapat memastikan bahwa informasi pasien aman, dapat diakses oleh pihak yang berwenang, dan tidak dapat dimanipulasi. 4. Tantangan dan pertimbangan. Meskipun blockchain menawarkan banyak manfaat, ada juga tantangan dalam implementasinya dalam sistem informasi. Seperti A. Skalabilitas. Blockchain masih memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas transaksi yang dapat diproses dalam satu waktu, yang dapat mempengaruhi kinerja dalam sistem informasi yang membutuhkan pemrosesan cepat. Sebenarnya aku pengen balik, Cok. Selanjutnya, Bapak punya rapi. B. Balik ini. Beberapa algoritma Bapak lagi jual konsensus seperti proof of work atau POW memerlukan banyak energi untuk memvalidasi transaksi, itu. yang dapat jadi masalah dalam sistem informasi yang membutuhkan efisiensi energi. Iya, aku kelas 3 SMA. Enggak mau udah macam-macam. C. Aku di rumah aja ya, lebih Regulasi dan standar. megang dulu uang adik. Penggunaan blockchain dalam sistem informasi memerlukan regulasi dan standar yang jelas untuk memastikan kepatuhan hukum Terus bedanya lu dan etika. Bisa bantu. Nah, dari situ bisa nyelim-nyelim. Untuk kesimpulannya, Kalau kata mama blockchain dapat menjadi komponen kunci dalam sistem informasi modern yang membutuhkan keamanan, transparansi, dan desentralisasi. Teknologi ini meningkatkan keandalan dan efisiensi dan informasi dengan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna, serta memastikan data yang tersimpan aman dan tidak dapat diubah. Namun, adopsinya dalam sistem informasi memerlukan solusi untuk tantangan teknis dan regulasi yang ada. Oke. Sekian dari itu, terima kasih. Oke. Jadi kurang lebih begitu isi PPT yang dibuat untuk menjelaskan hubungan antara blockchain dan sistem informasi yang skala besarnya sebenarnya belum terlalu digunakan terlalu banyak karena ini teknologinya memang yang tadi dijelaskan desentralisasi, jadi memerlukan server yang benar-benar sentral untuk mengelola data. Meskipun banyak benefitnya seperti yang tadi itu secara keamanan dan transparansi dan lain-lain, otomatisasi dan ada yang istilah smart contract. Nah, karena memerlukan server yang besar sehingga mungkin ini masih dibilang teknologi baru ya. Saya anggap begitu karena memang masih belum banyak digunakan secara luas untuk sistem informasi. Sistem informasi kan meliputi banyak hal termasuk sosial media dan lain-lain, itu belum diterapin menggunakan blockchain. Blockchain masih baru digunakan untuk beberapa teknologi aja seperti yang tadi disebutin untuk perbankan dan lain-lain. Sementara untuk saya ambil kesimpulan untuk pembuat cara kerjanya, yaitu intinya blockchain itu setiap kita ada anggota baru, kita akan menambah sebuah chain yang mana untuk bisa mengakses ke semua teknologi itu mereka perlu mempunyai kode akses atau cryptocurrency di setiap blok orang-orang yang buat. Jadi setiap orang-orang baru daftar
mereka akan terdaftar sebagai blok yang mempunyai kripto sendiri, yang datanya dienkripsi sendiri, masing-masing data dienkripsi sendiri dan saling tersambung, sehingga kalau orang-orang ingin untuk menutup, untuk ngotak-atik datanya, mau akses, mau ngerubah dan lain-lain, mau ngehack lah, itu tuh nggak bisa, karena mereka butuh akses enkripsi, mereka harus buka enkripsi kodenya masing-masing setiap orang, karena setiap ada personal baru dia enkripsi baru dan beda-beda. Yaitu keunggulan blockchain yang memang sebenarnya konsepnya bagus, konsepnya untuk menjaga keamanan dan lain-lain, cuman memang servernya butuh yang besar dan tidak bisa diterapin dengan harga yang murah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu kurang lebih presentasi dari kelompok kami. Mungkin kenapa? Yang akan ditutup oleh Ariel. Oke, sebelumnya Sebelumnya kami akan menutup Menutup. presentasi kami dengan hal yang sangat bagus ya guys. karena presentasi ini di Ada- antara sholat maghrib, jadi kami ingin mengejar sholat maghrib juga. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang jelas. Dan untuk penutupannya, kita kasih kata-kata hari ini. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya. Ternuhun.